Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manatap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayapolon. Saya bersyukur karena kita bisa memasuki tahun 2021. Kalau tahun yang baru, perlu semangat yang baru, perlu hati yang baru, sukacita yang baru. Amin. Kita akan masuki ibadah kita dengan satu pujian. Mari saudara, kita buka hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu ini judulnya hari ini kurasa bahagia. Amin. Mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh satu kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian saudara. Ada sebuah lagu dikatakan begini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Tuhan atas kasih yang ku alami dalam hidupku. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri sebab hari ini
buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan mempersiapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan, mendengar petunjuk Tuhan, mendengar arahan daripada Tuhan, sehingga tahun 2021 ini kami dapat mengalami lebih dari pemenang. Kami mengalami Tuhan banyak hal yang disertai oleh Engkau ya Bapa. Urapi setiap hati agar terbuka hatinya mendengarkan perintah Tuhan, sehingga setiap perintah dapat dipraktekkan, dilakukan, akhirnya dimuliakan dan bahkan dibagikan buat semua orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus, semua yang hadir Tuhan berkati telinga rohaninya. Haleluya Tuhan. Amin. Baik saudara, pagi ini kita di tahun 2021 tentunya banyak hal, banyak pekerjaan, banyak beban atau tantangan yang akan kita hadapi. Tapi saya percaya begini saudara, setiap kali ada banyak masalah, persoalan, tantangan, saya percaya kasih karunia Tuhan selalu jauh lebih besar daripada hal yang kita hadapi. Amin. Asal satu, pertama adalah tahun 2021 ini kita harus punya semangat baru, hati yang baru, dan saudara berani berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tema hari ini adalah kita bicara tentang menjaga hati. Saudara. Jaga hati. Kalau akhir tahun kemarin saya udah ingatkan, mari kuatkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan ke atas harus lebih penting daripada hubungan ke bukan berarti tidak penting ke samping, tapi yang ke atas harus lebih dahulu didahulukan saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan kalau sudah terhubung, maka doa-doa saudara yang saudara panjatkan, Tuhan akan balas dan akan jawab dengan sukacita dari kerajaan surga sana. Amin. Nah, hari ini saudara kita kasih tema adalah jaga hati, ya, jaga hati. Mari kita jaga hati kita. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 berkata begini saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya teringat dengan sebuah video di daerah Meksiko sana saudara. Ya, gimana ada satu rumah tangga, mungkin di dalam rumah tangga itu sedang jalan-jalan seperti kalau kita di taman safari begitu saudara ya. Salah satu keluarganya keluar, itu istrinya dari suami itu. Istrinya keluar, mungkin mereka sedang debat di dalam, sehingga pas keluarnya itu di kandang singa saudara, tempat kandang singa. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Ketika keluar, singanya langsung nyamper saudara, itu cukup pakai tangan satu, kakinya satu, mungkin ditarik. Orang perempuan sebesar itu ditarik hanya dengan mudah sekali saudara. Itu kekuatan singa kuat sekali. Dan saya mau kasih tahu ilustrasi ini saudara kepada saudara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi harus dijaga ya apa saudara? Kita harus jaga hati kita. Kenapa harus dijaga hati? Karena dari situlah, Amsal berkata, dari situlah terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan batas kehidupan tuh di situ saudara. Makanya banyak orang yang hatinya karena sedih sehingga seharusnya dia tidak mengalami sakit penyakit menjadi sakit saudara. Ya. Nah, kita teruskan firman Tuhan. Nah, jaga hati, Amsal 4 ayat 23 berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara, sumber kehidupan saudara di hati saudara, hati-hati. Makanya banyak orang kalau belum bertobat hatinya selalu tertuduh. Nah, kenapa hati kita harus dijaga? Lihat Markus 7 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, Markus 7 ayat 21 sampai dengan 22 berkata begini. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Makanya kita harus jaga hati kita saudara. Dari mulai apa kita harus jaga hati?
dari mulai bangun pagi saudara, ya, mengawali awal tahun 2021. Mari kita ucapkan syukur. Bangun pagi jangan cemberut, jangan susah hati, ya. Jangan karena ada masalah yang kita hadapi kita langsung kecut, tetapi kita mulai mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, karena kita masih bisa melewati tahun 2020, dan tanpa penyertaan Tuhan, saya percaya tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan pernah sampai tahun 2021. Nah, hari ini kita nyampe ke tahun 2021, ya. Jadi seperti tadi, musuh kita seperti singa yang mengaum-ngaum, menanti. Kalau saudara galau sedikit, hatimu galau, karena firman Tuhan berkata, dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat. Itu makanya saudara harus mulai, yang pertama adalah saudara harus jaga telingamu, matamu. Apalagi kalau saudara mendengar gosip dari orang, saudara mulai dalam nama Yesus, saudara doakan telingamu agar telinga saudara disaring oleh Roh Kudus sehingga tidak menjadi kepahitan, ya. Karena di situ dikatakan segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal yang jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sehingga doa-doa kita tidak bisa dijawab Tuhan. Nah, di awal tahun ini hendaklah kita mengucap syukur. Amin. Hindari apa saudara? Pagi-pagi itu saudara hindari debat yang tidak perlu, debat yang tidak penting, saudara. Kalau memang orang itu mengimani hal-hal yang di luar itu, udah biarin aja saudara. Yang penting kitanya itu tetap, pandangan kita tetap kepada Tuhan. Amin. Begini saudara. Jadi jaga hati. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama, telinga rohani kita. Jadi kalau kita mendengar, saudara, kita saring apa kata firman Tuhan. Jangan kita kritik firman Tuhan oleh apa kata dunia, tapi biarlah apa kata firman Tuhan. Mari kita sesuaikan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi yang pertama sudah, hal yang paling penting telinga rohani kita jaga. Nah, Efesus 4 berkata begini ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi saudara, ada banyak orang survei, kalau saya pernah baca saudara, ya, di dalam beberapa buku, ada orang yang sakit darah tinggi, ya, sakit pinggang, sakit apa lagi saudara. Rupanya sumbernya dari kepahitan. Kepahitan. Ada orang yang tidak pernah bisa mengampuni. Ada dulu sekali seorang ibu diingatkan masa lalunya, terus disuruh melepaskan pengampunan. Saudara, begitu dia mengaku saudara di depan, langsung gak lama kemudian dia pingsan, ya, dia gak kuat. Karena apa? Karena ya itu saudara, kepahitan itu harus dilepaskan. Kalau kita gak lepaskan saudara, seperti itu kejadiannya. Padahal sebetulnya kalau kita terima firman Tuhan dengan ucapan syukur, ada kesehatan, ada kekuatan. Contoh, saya pernah ngalami saudara, satu kali beberapa tahun yang lalu saya marah sekali dalam hati saya. Saya marah pada semua orang, ya. Saya biarkan kemarahan saya menguasai diri saya sampai akhirnya hipertensi. Setelah hipertensi karena stroke ringan, saudara, akhirnya saya diingatkan Tuhan, kalau kamu tidak melayani, maka engkau akan kupanggil. Saya bertobat dan saya minta ampun. Dan akhirnya saudara mulai sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan kesehatan saya, saudara. Ya, kesehatan betul-betul mengganggu sekali kemarahan itu, saudara. Itu masalah emosional namanya. Jadi hal yang kedua, Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi awal tahun ini saudara, saya hanya kasih firman Tuhan bahwa saudara, yang sangat sederhana adalah saudara, harus penting diketahui adalah 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah. Yang ketiga itu sadarlah saudara, dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Jadi saudara harus sadar, bangun pagi saudara harus sadar betul bahwa musuh kita itu tidak tinggal diam. Dia menanti kelemahan kita di mana, dia serang. Jadi harus sadar saudara. Suami dengan istri harus sadar.
bahwa senantiasa selalu di situ ada kuasa gelap, selalu dipakai untuk apa? Membelah rumah tangga. Kakak dan adik juga demikian. Di tengah-tengahnya ada kuasa gelap juga yang senantiasa suka membelah, membuat perpecahan di dalam keluarga. Kenapa? Karena lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia senantiasa mencari orang yang gampang ditelan, yang emosinya nggak teratur, saudara, ya, yang punya pikirannya mementingkan diri sendiri, yang suka fitnah, yang suka apalagi korupsi, suka apalagi banyak hal. Bahkan diterangkan tadi di dalam firman Tuhan, saudara, dalam Efesus 4 ayat 31 berkata, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, itu pintu gerbang buat kuasa gelap masuk ke dalam kehidupan rohani saudara. Sehingga ketika saudara membuka hati untuk hal itu, maka akan datang saudara kuasa gelap menelan saudara. Dan ingat, kalau ketika saudara ditelan, itu namanya orang, saudara biasanya begini, tidak mau melepaskan pengampunan, ya. Dendamnya dikasih makan terus dendamnya. Itu makanya ditelan oleh iblis dan akhirnya dia terikat dan dia tidak bisa lepas daripada kuasa gelap. Saya cerita begini karena saya mengalami, saudara. Makanya hati-hati di tahun yang baru ini, mari jaga hati. Kalau sering tutup tahun saya sering kasih tahu, hati-hati kalau kita jalan-jalan atau wisata atau kemana, karena sering terjadi, ya, dulu sering terjadi, saudara. Banyak yang dipanggil pulang sebelum waktunya karena akhir tahun terlalu melepaskan apa saudara namanya hura-huranya, ya, sehingga dianya tidak sehat, sehingga dianya ketimpa bencana. Nah, hari ini kita dikasih tema jaga hati. Hati kita ini harus dijaga, saudara. Sederhana saja menjaga hati. Sumbernya sudah harus tahu, tadi dikatakan sadar, saudara, ya. Sadarlah, berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Ini 1 Petrus 5 ayat 8, ya. Yang kedua dikatakan Amsal 4, dikatakan jagalah hatimu, ditegaskan kembali. Waspada, saudara, ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara harus nanti waspada, apalagi rutinitas. Hati-hati dengan setiap rutinitas. Kadang-kadang ketika kita rutinitas, karena rutinitas, akhirnya kalau kita berdoa hanya sekedar rutinitas. Berdoa itu kebutuhan, saudara. Saudara harus tahu, berdoa itu kebutuhan, bukan rutinitas. Jadi tahun 2021 ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur paling penting sekali, saudara harus tahu. Tadi dikatakan sadar, lawan kita si iblis, seperti singa yang mengaum. Kedua, dikatakan jaga hati, waspada. Hati-hati dengan rutinitas, saudara. Kadang-kadang rutinitas membuat kita merasa nyaman, enggan berubah, enggan berpindah, enggan melangkah. Itu namanya rutinitas Tuhan, saudara. Jadi kita harus mulai asah terus tiap tahun. Karena tiap tahun persoalan tambah berat, masalah hal yang baru, ya. Karena saya dengar juga kopi juga punya varian yang baru, makanya kita juga harus punya pikiran yang baru, hati yang baru, kuasa Tuhan yang baru. Amin. Nah, yang ketiga dikatakan Markus 7 ayat 21 dan 22 ditegaskan lagi, sebab dari dalam hati. Itu makanya saudara harus ingat, dari dalam hati ini semua, saudara, timbul segala pikiran yang jahat. Ya, semua yang jahat timbulnya dari mana? Dari dalam hati. Makanya kalau kita ngomong ke orang terus kita langsung ditolak sama orang, langsung dari dalam hati itu kecewa. Setelah kecewa apa? Kalau laki-laki biasanya, kalau saya pinjam perkataan seorang hamba Tuhan, kalau laki-laki kecewa biasanya kecewa. Berhati-hati. Kalau sudah berumah tangga jangan sampai. Amin. Ya, jaga hati. Ya. Nah, ini terus ayat 22 berkata perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal ini, hal yang jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Makanya jangan sampai kita dinajiskan oleh karena kita tidak menjaga hati. Menjaga hati artinya, saudara, kalau tidak mau dengar hal-hal yang tidak daripada Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah, karena iman timbul dari pendengaran akan firman
Tuhan. Jangan dengarkan gosip, jangan didengarkan katanya. Mulai saudara, hidup yang praktis adalah kita jaga hati, kita biarin aja itu mah. Imannya dia ya udahlah, kita mau bilang apa lagi. Kita harus lebih bijaksana. Amin. Ya, kalau kita kecewa jangan lari kemana-mana, larilah kepada Tuhan. Itu makanya orang yang bergaul dengan Tuhan senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ya, saya bersyukur tahun 2020 kemarin ketika tanggal 24, biasanya kami di Dayakolot ini kena banjir parah. Puji Tuhan tahun ini Tuhan lalukan daripada kami, padahal di kiri kanan kami kebanjiran, tapi kami mengalami sukacita karena kami dijaga oleh Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas berkat. Kalau hari ini juga kita bangun pagi saudara, itu juga sudah mengalami berkat. Kita sehat aja udah berkat saudara. Jadi jangan pikir susah, pikirlah kebaikan Tuhan. Senantiasa pikirkan bagaimana Tuhan memelihara kita senantiasa. Amin buat firman Tuhan. Ini lagu yang selalu menguatkan saya. Kalau ku Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendakmu perlu anugerahmu, kunyatakan janjiku kepadamu. Mau ku hidup, hatiku tetap
mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena berdoa Tuhan, biarlah kami mulai tahun 2021 menjaga hati kami, menguduskan hati kami, sehingga kami Tuhan selalu Tuhan memuliakan nama Tuhan, sehingga hati kami Tuhan selalu memperdulikan perintah Tuhan, tidak mendengarkan fitnah, tidak membesarkan hati kami, tapi kami memberikan hati kami terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hari-hari kami Tuhan bisa mengalami anugerah Tuhan, mengalami sukacita, mengalami kesembuhan, mengalami terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami tahun 2021. Memberkati semua jemaat Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot ini, mulai dari keluarga Pak Simon Tuhan, keluarga Andri, keluarga Eksal, keluarga Joan. Mari berkati agar mulai awal tahun 2021 mereka sadar dan berjaga-jaga. Mereka menyadari bahwa kuasa gelap senantiasa rindu menyerang dan siap menyerang ketika kita lengah seketika waktu. Kita tidak dikuasai oleh rutinitas, tetapi kita haus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami jaga hati kami juga dari segala Tuhan obrolan yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat saudara kami Kiki, Tuhan berkati pekerjaannya, keluarganya, bahkan orang tuanya dalam nama Yesus. Berkati juga saudara kami, keluarga kami juga Tuhan. Joko Munggiar Tuhan, berdoa juga buat Tumpal Sinaga Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Roni Weno Tuhan berkati, bahkan keluarga Bapak Net Ciauta Tuhan Kau berkati dalam nama Yesus. Bahkan anak kami yang berdoa buat Maria Yosi, cucu kami Marsa Kau berkati. Anak kami Clement juga Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Dalam sekolahnya di Jerman Tuhan, berdoa juga Tuhan buat anak kami Elia, berkati juga Tuhan dalam mau memasuki kuliah, sebentar lagi Tuhan menyelesaikan sekolahnya. Engkau berkati istri kami juga Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaan usahanya, mendukung pelayanan kami. Kamu pribadi juga mari Tuhan jaga kesehatan keuangan agar hari-hari kami Tuhan tetap memandang kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan pemerintahan kami setempat, Kau kiri kanan Kau berkati, pemerintahan pusat juga berkati agar pemimpin kami mengambil keputusan sehingga menjadi berkat buat rakyat Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Mari semua yang siap melakukan firman Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.